Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyampaikan rasa puji syukur kita terlebih dahulu atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan Tuhan yang menciptakan bumi, yang tidak pernah berhenti dan terus-menerus memberikan hidayah dan nikmat kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam channel hamba Allah ini kembali tanpa ada halangan sedikit pun, dan juga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah dan kondisi yang sehat walafiat. Dan salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya. Semoga sahabat hamba Allah semuanya yang saat ini lagi menonton video ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya dan dimurahkan segala rezekinya, dan juga selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hamba Allah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke pembahasan doanya atau zikir yang bakalan kita bahas di sini, marilah kita terlebih dahulu bangun bersama-sama channel yang masih kecil ini dengan kita tekan tombol like-nya. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel hamba Allah ini, apabila video ini menjadikan Anda lebih baik dan bermanfaat bagi Anda, silahkan tinggalkan dengan cara tekan tombol subscribe. Dan apabila Anda semua ingin mengamalkan doa ini, jangan lupa untuk tulis qabiltuh serta hajat Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dengan begitu kita aminkan bersama-sama, dan insya Allah segala hajat Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, semua manusia ini pasti memiliki impian atau cita-cita, ya, itu sudah pasti, atau yang disebut hajat. Dan diantaranya hajat manusia ini tentunya tidak luput dari keinginan atau impian harta yang berlimpah ruah, rumah besar dan megah, benda-benda berharga, mobil dan lain sebagainya, ya. Tentunya, namun semuanya itu tidaklah cukup dengan usaha zahir saja, melainkan berusaha dengan cara batin juga, agar impian dan hajat dan cita-cita kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan berbagi sebuah zikir, di mana zikir ini bisa kita amalkan dengan secara rutin atau istiqomah. Dan sebelum kita ke pembahasan zikirnya, tata caranya, saya terlebih dahulu ingin meyakinkan Anda semua dengan amalan ini, dengan zikir ini, agar Anda semua bisa seyakin-yakin mungkin bahwa Allah SWT bisa memberikan kita rezeki dari arah yang tidak terduga, dan rezeki itu akan datang secara mendadak kepada kita. Dengan saya menceritakan sebuah cerita ini, Anda semoga bisa lebih yakin dengan amalan ini. Dalam kisah nyata, seseorang itu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kisah nyata setelah rutin berzikir ini. Orang tersebut membaca setiap selesai sholat fardu 11 kali, di samping membaca tasbih, tahmid dan takbir. Bukan hanya sholat fardu saja, namun juga membacanya setelah sholat duha dan sholat tahajud, dan membacanya setiap selesai 2 rakaat atau sebelum melanjutkan ke rakaat selanjutnya. Mungkin Anda sudah paham. Dan dengan membaca zikir ini sebanyak 11 kali, dilanjut rakaat selanjutnya, dan begitu saja seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain orang tersebut rajin mengamalkan zikir ini, ya,
Orang tersebut juga suka bersedekah kepada orang tua maupun saudara-saudaranya, dan hasilnya kehidupannya berubah dan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kehidupannya sebelumnya yang tidak pernah tentram, tidak pernah damai, rezekinya terputus-putus ya. Rezeki terasa sulit bagi orang tersebut, dan rumah seiring kemalingan, kehilangan sesuatu hingga kecelakaan berubah drastis ya. Dan orang yang rutin mengamalkan zikir ini hidupnya lebih nyaman, tentram, dan tidak ada kesulitan rezeki sama sekali, yang berarti itulah zikir pembuka rezeki. Dan kisah nyata orang tersebut yang rajin mengamalkannya. Arti dari zikir ini adalah pembuka. Jika diamalkan secara rutin bisa membuka rezeki, membuka jodoh, membuka jalan usaha, membuka pikiran yang tertutup, membuka langit, membuka keampunan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan tersebut tidak asing bagi kita ya, yakni asma Allah atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Di sana terdapat ada bacaan yang bisa membuka pintu rezeki selebar-lebarnya atau seluas mungkin, yakni bacaan Asmaul Husna, Ya Fattah, Ya Razzaq. Hanya dua bacaan ini. Yang pertama Ya Fattah, yang kedua Ya Razzaq. Jika lafal atau zikir Ya Fattah ini dan Ya Razzaq ini diamalkan secara istiqamah, maka pintu rezeki akan terbuka selebar-lebar mungkin. Ya Fattah artinya maha pembuka rezeki, dan Ya Razzaq adalah maha pemberi rezeki. Ingat, artinya hanya beda sedikit ya. Ya Fattah artinya maha pembuka rezeki, dan Ya Razzaq adalah maha pemberi rezeki. Maka dari itulah Allah adalah zat yang maha segala-galanya, yang bisa memberikan rezeki kapanpun ya. Sebut nama Allah yang maha segalanya ini. Jika amalan ini dilakukan secara istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan membukakan pintu rezeki dari segala penjuru, dan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga oleh kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan ini yang berupa zikir Asmaul Husna ini bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Dibaca sebanyak-banyaknya akan lebih baik, namun ada juga yang menyarankan bahwa agar dibaca sebanyak 111 kali setiap hari, 99 kali setiap hari, 66 kali setiap hari, atau 33 kali. Bahkan jika mampu bisa kita baca 1000 kali atau 300 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ini merupakan amalan yang sangat mujarab jika kita amalkan dengan secara istiqomah. Apa saja yang terasa tertutup bisa segera terbuka dengan izin Allah. Maka zikir mengulang-ngulang nama Allah Ya Fattah, Ya Razzaq bisa dilakukan dengan cara istiqomah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua, dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan dengan istiqomah dan untuk bisa menyampaikan kepada umat Islam seluruh alam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.